Hai semuanya, kenalin nama aku Winnie dari kelas 11 Sosial 2. Pada video kali ini, aku akan menceritakan kalian petualangan yang sangat menakjubkan yang mengungkap mengapa bangsa Eropa itu sangat berani dalam menjelajahi samudera yang sangat luas dan bagaimana mereka dapat sampai ke Nusantara, dan yang paling menakjubkan adalah bagaimana pelayaran mereka dapat mengubah cara pandang kita semua dengan satu fakta bahwa bumi itu bulat. Emang iya ya bumi itu bulat? Atau bumi itu segitiga? Atau kotak? Nah, semua itu akan kita bahas dalam video kali ini. Dulu kala, sebelum era pelayaran samudera dimulai, Eropa ini sangat bergantung loh pada rempah-rempah dari timur, termasuk dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Nah, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada itu bukan cuma bumbu makanan, tapi juga sebagai pengawet dan obat. Harganya itu bisa sangat mahal, bahkan pada zaman itu harga rempah-rempah bisa lebih mahal daripada harga emas. Nah, karena perjalanan dari timur ke Eropa itu jauh dan sangat sulit, mereka harus melewati jalur sutra di darat yang sebagian besar dikuasai oleh pedagang Muslim dan Venesia pada zaman itu. Ini yang membuat harga rempah sangat melambung tinggi di Eropa. Masalahnya, pada tahun 1453, peristiwa besar itu terjadi, yaitu kota Konstantinopel atau yang sekarang kita kenal sebagai kota Istanbul di Turki, itu jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Ia menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa, bahkan menutup jalur perdagangan darat yang selama ini dipakai. Nah, Eropa ini jadi panik teman-teman. Mereka butuh cara baru untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Salah satu caranya adalah dengan mencari jalur baru lewat perairan. Nah, dengan mencari jalur baru ini memicu 3 motivasi utama bangsa Eropa yang sering disebut sebagai 3G. Pertama, itu ada gold atau kekayaan. Mereka ingin sekali menemukan langsung sumber rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya agar bisa mendapatkan keuntungan besar tanpa melalui perantara. Yang kedua, itu ada glory atau kejayaan. Nah, jadi mereka ini ingin sekali membangun kembali kejayaan dan kekuasaan bangsa mereka, karena dulu bangsa Portugis pernah dikuasai oleh kaum muslim di bawah pimpinan dinasti Umayyah. Nah, untuk membangun kembali kejayaan bangsanya, setiap bangsa Portugis menaklukkan wilayah, mereka akan menancapkan padrau. Padrau itu apa sih? Jadi padrau itu prasasti berukuran besar yang memuat lambang kerajaan Portugal sebagai simbol dari kejayaan bangsa Portugis. Yang ketiga itu ada gospel atau penyebaran agama. Jadi ternyata mereka juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik. Karena raja sebagai kepala pemerintahan ini sangat menaati Paus sebagai pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia, ternyata Paus ini menyerukan agar dalam setiap penjelajahan yang diikuti dengan pendudukan wilayah koloni, baik dari bangsa Portugal maupun Spanyol, itu mengemban tugas untuk menyebarkan agama Katolik. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan ekspedisinya, bangsa Portugis dan Spanyol mengikut sertakan para misionaris. Misionaris itu adalah pengajar atau pembimbing agama untuk menyebarkan agama Katolik. Contohnya, hampir di setiap benteng yang didirikan oleh bangsa Portugis di Asia, terdapat sebuah gereja. Oleh karena itu, kehadiran bangsa Portugis di Asia ini dilambangkan sebagai benteng dan gereja. Tapi, impian menjelajahi samudera luas tidak mungkin terwujud segampang itu tanpa adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di masa itu ternyata mulai muncul alat navigasi canggih seperti kompas dan astrolabe untuk menentukan posisi bintang. Bangsa Portugis juga dapat melukiskan peta-peta Asia dan bahkan peta dunia yang sebelumnya belum pernah mereka jelajahi. Kemajuan tersebut didapat karena adanya Pangeran Henry atau yang disebut sebagai Sang Navigator. Ia mendirikan sekolah kartografi yang menghasilkan berbagai peta yang digunakan para pelaut Portugis untuk menjelajahi lautan yang luas. Selanjutnya, bangsa Portugis di bawah Henry Sang Navigator juga mengembangkan kapal penjajah samudera yang dikenal dengan kapal karavel yang lebih kuat dan cepat sehingga dapat berlayar jauh di lautan lepas bahkan menyeberangi Samudra Atlantik loh. Nah, teman-teman,
Sebenarnya kalian itu percaya nggak sih kalau bumi itu bulat? Atau di antara kalian banyak yang masih percaya kalau bumi itu datar? Nah, ternyata gagasan bahwa bumi itu bulat sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Tokoh seperti Eratosthenes bahkan sudah mencoba mengukur keliling bumi ribuan tahun lalu loh. Nah, para penjajah dari bangsa Eropa ini punya keberanian untuk percaya pada gagasan ini. Mereka berpikir kalau bumi itu bulat, bukankah kita bisa mencapai timur dengan berlayar ke arah barat? Inilah pertanyaan besar yang siap mereka buktikan. Nah, aku akan membahas tentang kisah penjelajahan dan pembuktian bahwa bumi itu bulat. Pangeran Dom Henry, atau yang dikenal sebagai Pangeran Henry Sang Navigator, mendorong para pelaut Portugis untuk melakukan penjelajahan. Perhatian utama Pangeran Henry adalah pantai barat Afrika di Maroko. Henry mendapat informasi bahwa di wilayah pedalaman Maroko, para pedagang Arab memperdagangkan emas. Para pedagang Arab ini membawa emas-emas tersebut menggunakan karavan-karavan unta. Oleh karena itu, Henry memutuskan untuk menjelajahi pantai barat Afrika untuk menemukan pelabuhan-pelabuhan lainnya serta jalur-jalur karavan yang menuju ke daerah-daerah produksi emas. Akibatnya, berangsur-angsur para pelaut Portugis mulai mengenal jalur pelayaran di pantai barat Afrika. Ekspedisi laut bangsa Portugis di bawah pimpinan Dom Henry pada tahun 1415 berhasil menaklukkan Ceuta, sebuah pelabuhan yang terletak di Afrika Utara yang dikuasai oleh para pedagang dari Arab. Nah, ekspedisi ini dianggap berhasil karena dengan dikuasainya Ceuta, maka bangsa Portugis ini dengan leluasa dapat berdagang dengan bangsa Afrika secara langsung. Dan dari para pedagang Arab yang berada di Afrika inilah bangsa Portugis memperoleh informasi daerah penghasil rempah-rempah di Asia termasuk Nusantara. Setelah yakin telah menemukan jalur daerah penghasil rempah-rempah yaitu di India, Raja Portugis Dom João II mulai mengirim armada ekspedisi untuk menemukan daerah tersebut. Pada awalnya dia bermaksud akan terus berlayar ke India, tetapi terpaksa kembali karena para awak kapalnya menolak melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan pulang inilah kapalnya kemudian berlabuh di sebuah tanjung yang berbatu-batu di wilayah Afrika Selatan yang posisinya menghadap Samudra Atlantik. Oleh Raja Dom João II, wilayah tersebut dinamakan sebagai Tanjung Harapan. Nah, kesuksesan bangsa Portugis ini mendorong bangsa Spanyol tidak mau kalah untuk membiayai ekspedisi seorang penjajah dari Italia yang bernama Christopher Columbus pada tahun 1492 yang mempunyai keyakinan bahwa bumi itu bulat. Jadi ia mengusulkan untuk mencapai benua Asia atau daerah timur dengan berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik dengan tujuan untuk menemukan rute alternatif ke India. Nah, pada pertengahan bulan Oktober 1492, mereka menemukan daratan yang kemudian dinamakan sebagai San Salvador yang merupakan bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa pada pertengahan bulan Oktober 1492, mereka menemukan daratan yang kemudian mereka namai sebagai San Salvador yang merupakan bagian dari Kepulauan Bahama. Nah, Columbus ini mengira bahwa ia telah sampai ke India, sehingga penduduk asli yang mereka temui di sana disebut Indian. Columbus ini melanjutkan pelayarannya dan kemudian tidak sengaja menemukan pulau-pulau antara lain seperti Kuba dan San Domingo. Jadi, secara tidak sengaja, ternyata Columbus ini telah menemukan benua Amerika. Columbus kembali dari perjalanannya ke benua Amerika. Ia kemudian mengunjungi Portugal dan menceritakan penemuannya kepada Raja Dom João II. Hal ini memicu konflik antara Spanyol dan Portugis karena Raja Dom João II bersikeras bahwa bangsa Portugis merupakan pihak yang berhak menjelajahi wilayah Amerika. Guna menyelesaikan konflik antara Spanyol dan Portugal, diadakanlah perundingan dengan Paus sebagai penengahnya. Dan pada tahun 1494, perundingan tersebut mencapai kesepakatan yang melahirkan garis Tordesillas. Bagian barat dari garis itu adalah wilayah penjajahan Spanyol dan bagian timurnya adalah wilayah penjajahan Portugal. Selanjutnya, usaha untuk menemukan jalan ke timur melalui barat dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan, seorang pelaut Spanyol yang dikenal sebagai orang yang pertama kali mengelilingi dunia sekitar tahun 1519. Ia berlayar
ke arah barat mengikuti jejak Columbus. Rute pelayarannya yaitu Tanjung Verde di Lautan Atlantik, lalu menyeberang ke arah selatan dan mencapai ujung benua Amerika Selatan yang disebut sebagai Selat Magellan. Dari sana, pelayarannya diteruskan dan kemudian menemui sebuah lautan yang tenang. Nah, lautan tersebut oleh Magellan disebut sebagai Lautan Pasifik yang artinya samudra yang damai. Lalu ia menyeberangi Samudra Pasifik ke arah barat dan pada tahun 1521 ia berhasil berlabuh di Pulau Guam di Filipina. Di pulau ini, ia mendirikan batu peringatan dan menyatakan bahwa pulau itu milik raja. Misi ekspedisi Spanyol berikutnya dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dan berhasil tiba di Maluku pada tahun yang sama yaitu 1521. Di Maluku, mereka membeli rempah-rempah dalam jumlah yang sangat banyak dan mengangkutnya ke Spanyol. Keberhasilan ini dengan cepat tersebar ke seluruh negeri. Hal ini mendorong armada Spanyol terus-menerus berdatangan ke Maluku sampai tahun 1534. Nah, selain mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama Katolik di bawah pimpinan misionaris terkenal yaitu Franciscus Xaverius. Nah, setelah melihat keberhasilan dari bangsa Portugis dan Spanyol, bangsa Eropa lainnya juga seperti bangsa Belanda dan Inggris kemudian berlomba-lomba menyelenggarakan penjelajahan ke benua-benua lainnya. Nah guys, gimana nih? Jadi sekarang kalian udah pada percaya kan kalau bumi itu beneran bulat? Selanjutnya, aku akan membahas tentang fakta-fakta tersembunyi pelayaran penjajahan samudra yang jarang diketahui oleh banyak orang. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belgia, dan Belanda membangun kebun binatang manusia atau human zoos. Yang sangat menyedihkannya, di tempat ini, manusia dari Asia, Afrika, dan Pasifik, bahkan termasuk Indonesia, dipamerkan seperti hewan yang eksotis. Contoh nyatanya, ada Taman Trocadero di Paris pada tahun 1889, yaitu sebuah pameran dunia yang menampilkan 400 orang dari Afrika, India, dan Asia Tenggara yang tinggal di desa tiruan dan dilihat ribuan pengunjung. Ora Benga, seorang pria dari Afrika yang dipamerkan di kebun binatang Bronx di Amerika Serikat pada tahun 1906 yang berada di dalam kandang bersama orangutan. Ada beberapa orang dari Nusantara juga yang dibawa ke Belanda untuk dipamerkan, terutama dari Papua, Ambon, dan Sumatera. Mereka diposisikan sebagai orang primitif dalam pameran budaya kolonial. Selanjutnya, selama masa penjajahan, kerajaan-kerajaan Eropa ini sangat tergila-gila dengan hewan langka dari Asia dan Afrika, termasuk dari Nusantara. Mereka melihatnya sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan. Hewan dari Nusantara yang dikoleksi antara lain ada burung cendrawasih dari Papua yang dianggap sebagai burung surga, orangutan Kalimantan dan Sumatera yang dianggap sebagai hewan setengah manusia, lalu ada harimau Jawa dan Sumatera, serta badak dan gajah yang dikirim ke kebun binatang kerajaan. Lalu ada komodo yang saat ditemukan pertama kali oleh Eropa langsung dijadikan barang koleksi zoologi langka. Hewan tersebut dikirim bukan untuk dilindungi, melainkan hanya sebatas sebagai hiburan semata dan simbol kekuasaan kolonial.